Sekarang ayat Alkitab yang kedua, Roma pasal 5 ayat 8. Mari kita buka Alkitab kita lalu lihat bersama-sama. Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya sudah menjelaskan kepada saudara tentang kasih Allah. Dan Roma pasal 5 ayat 8 ini menyatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi, peristiwa apa yang menunjukkan kasih Allah kepada kita itu adalah salib. Dan salib itu apa? Salib adalah peristiwa Kristus. Salib adalah peristiwa di mana kasih Allah ditunjukkan bagi kita, dan salib adalah peristiwa Kristus ketika kita masih berdosa. Allah tanpa berdiskusi dengan manusia, tetapi Allah menetapkan hal ini. Jadi kita harus lihat baik-baik di sini bahwa Allah sendiri yang menetapkan untuk menyelamatkan manusia. Dan bukti dari keselamatan Allah bagi manusia adalah salib. Tetapi ayat ini tidak menyatakan bahwa Yesus disalibkan bagi kita, melainkan Kristus disalibkan bagi kita. Saudara tahu Kristus artinya jabatan kan? Tetapi bagaimana mungkin jabatan disalibkan di atas kayu salib? Seharusnya ayat ini mencatat Yesus yang disalibkan bagi kita kan? Tetapi ayat ini malah mencatat Kristus disalibkan bagi kita. Dan apa alasan Paulus mencatat bahwa Kristus disalibkan bagi kita dalam ayat ini? Paulus juga adalah seorang Yahudi yang dahulunya percaya bahwa Yesus telah menghujat Allah. Bahwa pada saat itu semua orang Yahudi datang kepada Pilatus dan meminta Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Tapi meskipun Pilatus berkata Yesus tidak berbuat pelanggaran apa-apa, apakah benar-benar harus dihukum? Padahal dia harus dibebaskan. Tapi orang Yahudi terus memaksa, salibkan dia. Pada saat itu, Pilatus katakan Yesus mau dibebaskan, tapi Yahudi katakan jangan. Bahkan Yahudi malah meminta, jangan bebaskan Yesus, tetapi bebaskanlah Barnabas.
Tapi saudara harus mengerti kenapa orang Yahudi terus memaksa untuk menyalibkan Yesus. Dan kenapa Paulus catat Kristus yang mati di atas kayu salib bagi kita, bukan Yesus. Bagi orang Yahudi, Yesus telah menghujat Allah, dan dalam ajaran Yahudi, orang yang menghujat Allah harus digantung. Ayatnya ada di mana? Ulangan pasal 21 ayat 23. Ulangan pasal 21 ayat 23 dikatakan, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. 그러니까 예수가 하나님의 아들을 말했다. Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. 자기가 하나님의 아들이야. Jadi orang Yahudi mengatakan hal itu, bahwa Yesus sendiri mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Ini bagi mereka ini menunjukkan bahwa 하나님 모독한 자는 나무에다 Yesus mengaku-ngaku sebagai anak Allah, padahal dia bukanlah anak Allah, sehingga Yesus telah menghujat Allah, sehingga sebagai hukumannya dia harus digantung. Supaya semua orang Yahudi ketika melihat Yesus mati digantung, mereka semua mengerti bahwa dia telah menghujat Allah sehingga dia mati digantung. Dan Paulus pun memiliki pemahaman yang sama. Paulus pun meyakini bahwa Yesus menghujat Allah sehingga Yesus harus mati digantung. 다 죽여 없애버리면 이제 예수 운동 끝나는 거다. Dan bagi Paulus pada saat itu, sekarang Yesus sudah mati, sehingga Paulus harus mengejar dan menangkap orang-orang yang menjadi pengikut Yesus supaya gerakan Yesus ini selesai. Sehingga dia mencoba untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus. Jadi Paulus berupaya benar-benar untuk menghancurkan gereja pada saat itu. Dan bagi Paulus itu adalah ketaatannya kepada Tuhan dengan melakukan seperti itu. Jadi dia benar-benar beriman bahwa itu adalah kebenaran di hadapan Tuhan. Dan suatu hari Paulus dengar kabar bahwa adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus di sana, dan dia mencoba pergi untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus itu. Tapi dalam perjalanannya dia berjumpa dengan cahaya yang sangat terang. Bahkan pada saat itu Paulus sampai tidak dapat melihat. Saudara coba lihat dan bayangkan terang seperti apa yang dapat membutakan mata Paulus. Dan pada saat itu Paulus pun mendengar suara, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Dan Paulus pun bertanya-tanya, "Tuhan, siapakah engkau?" Dan benar-benar Paulus mendengar jawaban itu, bahwa akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi satu perkataan ini mengubah hidup Paulus. Coba pikirkan tentang hal ini.
Paulus sendiri meyakini bahwa Yesus sudah mati, sehingga jika dia menangkap dan membunuh semua pengikut Yesus, maka pergerakan Yesus itu musnah. Tetapi Tuhan Yesus yang mati di salib itu menampakkan diri kepada Paulus dalam terangnya, 어떤 말입니까? dan perjumpaan itu mengubah hidup Paulus. 그것도 그분이 저 영광을 Ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri adalah Tuhan, bahwa Tuhan mengaruniakan hidupnya kepada Tuhan 하나님의 Yesus, 영광으로 자기 임한 거예요. bahwa kemuliaannya sebagai Allah, tetapi dia datang sebagai manusia. 사건이 바울을 완전히 변화시켰어요. Dan hal ini mengubah hidup Paulus selama-lamanya. 바울에게 모든 답이 다 나오고 Sejak saat itu juga, semua jawaban itu telah Paulus terima. Sejak saat itu, Paulus mulai pergi dan memberitakan bahwa Yesus adalah Kristus. 진짜 죽고 버렸지 않냐? Dan sebagai bukti bahwa dia adalah Kristus, dia pun bangkit. 그리스도께서 우리를 위해 죽으셨다. Paulus menjelaskan Injil seperti ini, 십자가는 알고 bahwa 봤던 Kristus mati bagi kita, sehingga bagi Paulus sendiri salib menjadi peristiwa Kristus. Jadi rahasianya ada di sini, 그리스도. rahasia Kristus. 이 문자적 뜻이 뭐죠? Apa arti dari kata Kristus? Memang arti kata Kristus adalah yang diurapi. 자, 이거 직분이잖아. 기름 부음 받죠. Yang diurapi ini menunjukkan jabatan. Dan jabatan seperti apa yang dibangun atas urapan minyak? 제사장 왕. Jabatan nabi, imam, dan raja. Tiga jabatan ini yang dibangun di atas minyak, urapan minyak. 바로 그리스도란 말은 선지자 Inilah tiga jabatan Kristus. Kristus artinya tiga jabatan ini menjadi satu. 이건 뭐 누가 뭡니까? Dan semua orang tahu akan hal ini. Jika saudara belajar teologi, saudara juga pasti tahu tentang hal ini. Tapi sekedar tahu seperti ini itu tidak cukup. 뭐냐? Tetapi kita harus mengerti tentang apa rahasia di balik hal ini. Kolose pasal 2 ayat 2 katakan Kristus ini adalah rahasia Allah. Dan rahasia inilah yang harus kita sadari. 이 비밀을 깨달은 날 Ketika kita baca Efesus pasal 3 ayat 4, Paulus katakan, "Aku sudah menyadari rahasia Allah itu." Jadi bagi kita pun sama, kita harus menyadari rahasia Kristus. Maka kita pun akan memiliki hati yang tergerak seperti Paulus. Kita akan mengerti bahwa salib adalah peristiwa Kristus, bahwa dari atas kayu salib, tiga jabatan ini digenapi, bahwa dalam perjanjian lama, banyak nabi, banyak imam, dan banyak raja yang datang, tapi tidak pernah dapat menyelesaikan masalah manusia, karena mereka hanyalah bayangan-bayangan akan Kristus yang akan datang. Tetapi nabi sejati, imam sejati, dan raja sejati benar-benar telah datang, dan tiga jabatan ini digenapi. Itulah peristiwa salib. Jadi kita harus mengerti tiga rahasia Kristus. Tiga rahasia Kristus ini dapat kita mengerti dari kitab Ibrani. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Kemudian Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Dan Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 16. Mari kita buka dan baca bersama-sama. 여러분 시간이
Karena saudara adalah mahasiswa teologi ya, jadi saudara harus baca Alkitab. Mari kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 자, 이거 보세요. 이 모발이요. What does that mean? Maksud dari ayat ini apa? 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다. Brothers, since we have confidence to enter the most Jadi saudara-saudara, blood of Jesus, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. 새로운 살 길이요. 그냥 곧 그의 육체니라. by a new and living way open for Karena Ia us telah through membuka the jalan yang baru dan jalan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Apa maksudnya ini? 들어가면 성소 지성소 그 사이에 굉장히 약간 When you go to Jerusalem, then there is a temple. And Kalau kita pergi ke Yerusalem, di sana ada bait Allah, dan di dalam bait Allah between the holy place and most holy ada place, ruang kudus, lalu di dalamnya ada ruang maha kudus. Di antara ruang kudus dan ruang maha kudus the congregations, the ini enter, the berbeda. believers enter into Memang the holy jemaat spot, dapat datang beribadah sampai di ruang kudus saja, tidak dapat masuk sampai ke ruang maha kudus. inside the most holy place there is a Karena di dalam ruang maha kudus ada tabut perjanjian, the most holy place is the place dan di dalam ruang maha kudus Ark of Covenant is 가리고 sitting. Okay. That place tabut was perjanjian berada, covered by the curtain. 그냥 dan di antara ruang maha kudus dan ruang kudus itu dipisahkan dengan tabir. 왜못 들어? Tidak ada orang yang dapat masuk ke dalam sana. Kenapa? Karena di ruang maha kudus ada hadirat Allah, sehingga manusia berdosa tidak boleh masuk kepada ruang maha kudus di mana hadirat Allah itu ada. 용서받고 그 다음에 피에 양푼에 피를 담아서 모든 백성들을 대속하여서 그 피를 들어가서 뿌리고 용서받고 나오는 이 1년에 대속죄를 한 번. Dan hanya satu kali dalam satu tahun, imam besar dapat masuk ke dalam ruang maha kudus itu. Tetapi sebelum masuk ke dalam ruang maha kudus, imam besar itu harus mempersembahkan korban, menyucikan dirinya dulu baru dapat masuk ke sana. Tetapi coba ingat baik-baik, ketika Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi di sana? 지성소와 성소를 가리는 굉장히 쫙 Yang terjadi adalah tabir bait Allah yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah. 여러분이 성경에 찾아보세요. Mari kita konfirmasi hal ini dari dalam Alkitab. 자, 복음서에 나올 겁니다. Saudara pasti melihat kisah ini terjadi dalam kitab Injil. 확인해 보시고. Saudara lihat baik-baik dalam 4 kitab Injil. 자, 그러면 그거 찾아보시고 내가 지금 당장 찾지 못하고 Jadi nanti kalau ada waktu, cari ayat yang mengatakan 아, hal ini. 그걸 말하는 거예요. 자, 마태복음 27장 50절에 보면 Matius pasal 27 ayat 5. 50절 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동한 바위가 되는 Matius pasal 27 ayat 51. Matius pasal 27 ayat 51. 성소 휘장이 위로부터 아래로
Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Jadi tabir bait Allah ini terpecah This Hebrew dua. says about that. Dan Ibrani pasal 11 ini berbicara So tentang what hal does Paul ini. say in Hebrews? Dan lihatlah apa yang Paulus jelaskan dalam kitab Ibrani. 이 예수의 피를 힘입어 담대히 하나님께 나아갈 수 있는 새로운 상태입니다. Therefore, a new and living way were opened to us. For Paulus us to katakan come bahwa before God. sekarang jalan yang baru, jalan yang hidup telah dibukakan bagi kita. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat maha kudus itu. Karena tabir yang memisahkannya sudah terpecah sehingga sekarang siapapun dapat masuk ke sana. Dan ayat ini mengatakan 십자가의 예수가 십자가의 tabir itu melambangkan darah Yesus. 누구든지 예수의 피를 힘입어서 하나님께 갈 수 있는 길이 열렸다고 말합니다. Carrying his body and shedding his blood, the Tuhan curtain Yesus was dengan raised. membawa Therefore, tubuhnya anyone dan can mencurahkan enter into darahnya the most holy place. It means come to God. 이게 telah 뭐예요? What is this? memecah tabir itu It is what kind of sehingga proof? sekarang siapapun dapat datang ke hadapan Allah. It is the fulfillment Dan ini adalah of John penggenapan 14:6. dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Jesus said, Yesus 내가 katakan, 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말하지 아버지께 올 자가 없느니라. I'm the way and the Akulah truth and the jalan, life. No one kebenaran, comes to the dan Father hidup. except through me. tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 우리 인간이 하나님을 떠나서 하나님과 관계가 단절됐는데 우리 하나님께 나아갈 수 있는 길이 열린 거다. Men were separated from God, therefore our relationship with Manusia God telah was terpisah separated. dari But, Allah. The way for us to come before God was open. for Tetapi us. sekarang jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah sudah Anyone terbuka. can enter there by the blood of Dan Jesus. siapapun dapat masuk ke sana oleh darah Tuhan Yesus. This is the ministry of a true prophet. Inilah 그러니까 십자가에서 일어나는 pelayanan yang dikerjakan oleh Nabi sejati. What happened on the cross? 제 비밀이 Jadi kita harus mengerti apa yang terjadi di atas kayu salib. The way for man to come Dan before rahasia God was pertama open. adalah jalan manusia untuk datang kepada Allah sudah terbuka. Jesus said he finished all, but what he finished. Ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai apa yang dia selesaikan, 받을 수 없는 인간이 하나님께 갈 수 있는 길이 열렸다. Men who were manusia yang separate terpisah from God, dari therefore Allah he cannot come tidak to God, pernah but dapat datang that kepada for man Allah. to come before God, that way was Tetapi open sekarang to them. jalan bagi manusia untuk datang kepada Allah sudah terbuka. 11절에 15절. Itulah rahasia yang pertama. Kemudian rahasia yang kedua, Ibrani pasal 9 9, 11 sampai ayat 11 15. sampai 15. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah domba dan abu lembu mudah menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan mensucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ialah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menembus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. 자, 이해되겠죠? Now you Sekarang saudara mengerti kan, 대제사장. Jesus himself is Tuhan the Yesus great sendiri priest. adalah imam sejati. 이 손으로 지어낸 장막 말고요. 하나님 성소에 직접 Not the tabernacle which was made by man's hands, but Dan dia also telah the melintasi 그래서 tabernacle 송아지 피가 kemah 아니고 tabernakel yang bukan diciptakan oleh tangan manusia, tetapi tabernakel yang diciptakan oleh Allah sendiri, dengan membawa
darahnya sendiri, bukan darah domba jantan dan darah anak lembu. Dan ini menjadi penebusan kekal bagi manusia. 우리의 죄를 단번에 영원히 끝내버려. This blood on the Darah cross yang dicurahkan di atas kayu salib itu benar-benar menyelesaikan masalah manusia. Dan Markus pasal 10 ayat 45 mengatakan, 많은 사람이 자기 몸을 대속물 지라. The reason the Son of God appeared was not to be served, but to serve, to give his body. karena anak as a manusia ransom juga for datang many. bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. On the cross, he Dan dari atas kayu salib, dia mempersembahkan tubuhnya. Itu adalah persembahannya. 자의 죽으신 거. 우리 죄를 영원히 Dan itu terjadi di atas kayu salib, tetapi menyelesaikan masalah kita yang kekal. 죄와 삶을 우리를 완전히 해방시켜. Oleh sebab itu, oleh Kristus Yesus, Roh yang memberi hidup itu telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dan inilah rahasia atau pelayanan dari imam sejati. Dalam perjanjian lama, banyak sekali imam yang mempersembahkan korban, tapi itu hanyalah 제사장이 오셔서 자기 korban yang 죄를 sementara, penebusan dosa yang sementara. 하나님 앞에 직접 제사드리는데 단번에 영원히 우리 죄를 끝내버린 거야. Tetapi imam sejati telah datang dan mempersembahkan tubuhnya sendiri menjadi tebusan, dan oleh kematiannya dia menggenapi penggenapan dosa yang kekal bagi manusia, dan ini terjadi di atas kayu salib. Ini adalah rahasia yang kedua. Lalu rahasia Kristus yang ketiga, mari kita lihat Ibrani pasal 2 Ibrani 2 ayat 14 sampai 16. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. 자, 십자가에 죽은 세 번째 사건은 뭐냐? What is the third Jadi, on the cross? apa pelayanan ketiga dari atas kayu salib itu? 그의 자녀들을 속한 것처럼 그도 또한 같은 모양으로 그들과 이걸 함께 지내심은 죽음을 통하여 죽음의 세력자분자 마귀를 멸하시라. It says, Ini, the children have flesh and blood. ayat ini If mengatakan, shared in their karena anak-anak humanity, itu adalah so anak-anak dari that darah dan daging, he might maka ia juga destroy menjadi sama his dengan own mereka, yaitu out mendapat that bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, all their lives were held in slavery dan by membebaskan fear. mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh takutnya kepada By his maut. death, he might destroy him who holds the Oleh power of kematiannya death, the ia devil. memusnahkan dia, yaitu That is iblis their ministry. yang berkuasa atas maut. Inilah pelayanan ketiga 1 John 3, Kristus. it is the fulfillment of Dan ini 1 yang John menjadi penggenapan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat to 8. destroy the devil's work he appeared. 자, 이게 참된 Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia memusnahkan perbuatan-perbuatan iblis. No, he broke Jadi down dia adalah raja sejati, of this raja world. sejati yang menghancurkan raja dunia ini. 너의 행하는 흔히 Yeah. The prince of this world is Karena Satan. penguasa dunia ini We adalah were setan, enslaved, dan we kita were menjadi the budak-budak slave setan. to him, the slave of that Satan, but Tetapi he broke down this Kristus Satan. telah menghancurkan penguasa dunia ini, yaitu setan. 왕 이렇게 하면 안 돼요. Therefore, you should know this, not simply Jadi knowing saudara God, harus tahu just ketiga rahasia ini, bukan sekedar mengetahui arti Kristus saja. Muslims today say Jesus is the prophet. Karena bahkan orang Muslim pun mengetahui bahwa bagi mereka Yesus adalah salah seorang nabi. 다른 종교도 Even some other religions they use Agama yang lain, Messiah. mereka juga memakai kata Mesias. 다를 쓴다고 내용이 Therefore, using the word itself is not Jadi, important. memakai kata Mesias They sendiri should know belum, the content of the Messiah is atau memakai actually kata Kristus sendiri secrets of
belum menunjukkan bahwa mereka mengerti apa rahasia di balik pelayanan itu. which was fulfilled on the 세 cross. 가지 Tetapi apakah yang menjadi 참선자 rahasia pelayanan dari atas kayu salib? Dari atas kayu salib itu adalah pelayanan sebagai nabi, imam, dan raja. Ini adalah pelayanan nabi sejati yang menyelesaikan semua masalah keterpisahan manusia dari atas kayu salib dan juga menyelesaikan masalah dosa serta menyelesaikan masalah setan. 이게 바로 그리스도입니다. Pelayanannya sebagai raja sejati. 바울은 그리스도께서 우리 위해 죽으셨다. Jadi, inilah juga yang ilhami Paulus. Paulus katakan, Kristus mati bagi kita, sehingga salib adalah peristiwa Kristus. Lalu, siapakah Kristus itu? Siapakah yang menggenapi hal ini dari atas kayu salib? Salib adalah hukuman mati dalam zaman Romawi, sehingga 바울은 성경을 siapapun dapat mati di salib. Tetapi Paulus pun menjelaskan hal ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. Bahkan saudara harus hafal semua ayat Alkitab yang disampaikan di sini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. 바울이 지금 복음을 설명한 거예요. Now Paul is explaining the gospel. Jadi Paulus sedang menjelaskan apa itu Injil. Why? Here it says verse 1 it says, I want to remind you of the gospel I preached to you. 그 복음이 뭐냐 이 말이에요. Then what Pada ayatnya yang pertama, 받았는데 Paulus katakan, it said, aku menyampaikan apa yang what I penting yang received, I passed yang on to kuterima. you. 뭐냐면 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위해 죽으시고 장사주 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아요. Okay, that is this. Christ died for our sins according to the scripture, that he was buried, that he was raised on the Paulus third day katakan according bahwa to the berdasarkan kitab suci, Kristus mati dan dikuburkan, dan berdasarkan kitab suci pun ia telah bangkit. 성경대로 사흘 만에 살아나요. Here it said, according to the Jadi di sini scriptures, ada kata-kata Christ died for berdasarkan our sins kitab and he suci, was buried, Kristus and he raised mati on the dan third disalibkan, dan berdasarkan kitab suci, dia bangkit pada hari yang ketiga. Therefore, in Acts 17 verse 3, Paul Dan said, pada kisah para rasul pasal 17 ayat 3, even please, Paulus let's pun find mengatakan the verse. tentang hal ini. Okay, if you find, Mari kita baca bersama-sama kisah Rasul pasal 17 ayat 3. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. 2절부터 같이 보면 되죠. 바울이 자기 관례에 들어갔다가 세안식에 성경하여 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자는 다시 살아야 할 것을 증언하고 이 일에 내가 너희 전한 예수가 곧 그리스도다. okay, it is better for us to read Jadi from verse sebaiknya 2 bagi and to kita baca dari ayatnya yang kedua lalu ayat yang ketiga. As his custom was, Paul went into the synagogue, Jadi ayat yang and kedua, on the three pada saat Sabbath itu days, Paulus a vision datang with them ke from the rumah scriptures, ibadat explaining itu. and proving that 3 the hari Christ sampai had to berturut-turut suffer ia and membicarakan rise dengan again. mereka This bagian-bagian vision dari I'm kitab proclaiming suci. to you is the Lalu Christ. ia menerangkan kepada mereka bahwa inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Okay. Paul he himself reasoned this from the scripture. Jadi Paulus sendiri dia mengutip hal ini dari kitab suci pada saat itu. 성경을 가지고 풀어가면서 그리스도가 해를 받고 죽은 자가 살아서 살아날 것을 증언했다. He proved that Christ had Paulus suffered and membuktikan raised to life again.
bahwa Kristus disalibkan, tetapi Kristus pun bangkit kembali. Then it means, the Bible reveals that Jadi who ini Christ menunjukkan bahwa Alkitab pada masa itu sudah menunjukkan siapakah Kristus is. itu. Christ, he rightfully died Bahwa and jika ia resurrected. adalah Kristus, dia harus mati, tetapi dia harus bangkit. If he is a Christ, then Jika he dia surely adalah Kristus, died maka and dia he harus surely mati resurrected. dan dia harus bangkit. Even it says, according to the Jadi scripture, Paulus pun mengatakan sesuai kitab suci. already, in the Bible, this Jadi was dalam Alkitab hal prophesied. ini sudah dinubuatkan. 중요한 복음 설명하는 거 3장 There are 15절. many prophecies Ada about banyak Christ, but nubuatan the most tentang important Kristus, tapi thing, ada that is nubuat-nubuat yang paling 15, penting, the yaitu offspring yang of pertama woman. Kejadian pasal 3 ayat 15 tentang keturunan Exodus perempuan. 3:18, Lalu Keluaran pasal 3 ayat the blood 18, sacrifice. 그렇죠. korban darah. 양자와 피 바르는데 피를 흘렸다. No, they killed the lamb and Mereka sprinkled the membunuh blood, and domba, they were set free dan from ketika sin. mereka menaruh darahnya di depan pintu mereka dapat terbebas. ora 처녀가 잉태하는 그 이름을 임마누엘이라. Okay. Isaiah 7:14, Lalu Yesaya pasal a 7 virgin ayat will give 14, birth to a son, and seorang you perempuan will muda call akan him mengandung Emmanuel. dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan memberi nama dia Immanuel. 그리스도의 예언이. All these are the Semua ini adalah prophecy of nubuatan about tentang Messiah. Mesias yang akan datang. 오셨다. And this being Dan paid, Mesias itu 십니다. sudah that is datang, fulfillment. dan ini digenapi. Therefore Jesus asked, Oleh sebab itu, Tuhan Yesus 사람들이 이제 알고. who bertanya, people say that I am? kata orang-orang, siapakah aku ini? People gave the wrong answers. Dan Therefore he orang-orang asked, itu who do memberikan you say that jawaban I yang am? salah, sehingga Tuhan 주는 Yesus pun 그리스도시요 bertanya pertanyaan ini At kepada that time, murid-muridnya. Peter confessed, Lord, Siapakah you aku are the ini? Christ, the Son of the living God. Dan pada saat itu Petrus mengakui, Yesus, engkau adalah Kristus, Peter anak Allah yang confessed hidup. for the first time that Jesus Jadi is Petrus Christ. mengakui untuk pertama kalinya bahwa Yesus adalah Kristus. 당신 그분 아닙니까? It means that you Ini are the menunjukkan one who Petrus already sudah mengakui bahwa prophesied to become engkau adalah that yang Messiah is dinubuatkan you. dalam perjanjian lama yang akan datang itu. Dan Mesias yang You dijanjikan are itu the adalah main figure engkau. of the offspring of Bahwa woman, engkau the adalah blood sacrifice, and tokoh the utama Emmanuel. atas nubuatan Jesus said, keturunan Simon, perempuan, son of korban Jonah, darah, you are dan so Immanuel blessed. itu. Dan Yesus menjawab, Simon Petrus, diberkatilah engkau, karena hal ini dinyatakan kepadamu bukan oleh manusia, melainkan Bapa-Ku di sorga. Sehingga engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. 모든 축복이 If you can confess this, it is not simple Jadi, blessing. Everything is there. 여러분 지금도 Ketika kita dapat mengakui seperti ini bukanlah pengakuan biasa, tapi segala berkat berada dalam pengakuan ini. All the power of darkness be broken down. Ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, segala kuasa kegelapan dihancurkan, bahkan iblis pun kaget. Even there are no who knows this. Karena tidak ada seorang pun juga yang dapat mengerti seperti ini. Tapi jika saudara dapat mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, bahkan iblis pun terkejut. Tidak tahukah saudara bahwa saudara menerima kasih karunia Tuhan yang sangat besar? Ketika saya mendengar tentang cerita-cerita saudara ada yang mengeluh bahwa 그렇죠. tidak tahu mau datang ke sekolah ini atau tidak. Tapi coba bayangkan, dari mana saudara dapat mendengar Injil? 증거가 뭡니까? 예수 그리스도 Injil yang sudah digenapi di dalam Kristus. Lalu, apa yang menjadi bukti bahwa Yesus adalah Kristus? Apakah dia benar-benar Kristus itu? Saya akan memberikan buktinya kepada saudara. 예수는 나시는 Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. 요셉과 마리아 Kelahiran Yesus seperti ini. 동거하기 전에 잉태됐다.
Joseph and Mary engaged, but Yusuf before they dan lied Maria down mereka together, bertunangan, she was tetapi sebelum mereka conceived. menikah, Even Maria they, sudah they hamil. have an engagement, but they Jadi baru didn't, bertunangan, they didn't lie belum down together, but menikah, she was belum tidur conceived. bersama, tetapi sudah hamil. No, because Joseph was confused. He even Dan didn't Yusuf sleep with menjadi her bingung. first, but she was Bahkan belum tidur dengan Maria, tetapi Maria sudah hamil. with our common sense, we think maybe she lied with other men. Dan berprasangka buruk, Yusuf berpikir mungkin Maria selingkuh dengan orang lain. Jadi Yusuf mau meninggalkan Maria. If he opened this, then the Mary should die, should stoned to death. Tapi jika Yusuf In your membuka country, tentang there hal is ini, Aceh. maka Maria pasti akan dihukum, dilempari batu sampai mati. A few days ago, I saw Jadi a di news Indonesia ada in Aceh, sebuah wilayah a yang girl, namanya before Provinsi marriage, Aceh. they live with men together, or Dan the beberapa girl hari was yang lalu, it means that she saya is pregnant, membaca then berita those girls ada will be sepasang died kekasih di Aceh formally, yang and sebelum openly, mereka in front menikah, of people, they will tetapi be killed, perempuannya sudah hamil, even in front of other people. dan sebagai hukumannya People hit her. dia dihukum cambuk, Some girls bahkan they dipermalukan di depan umum. hate even some girls they bruise, and even they will be hospitalized. Jadi bahkan ada yang dicambuk This sampai mostly masuk they rumah sakit. receive the Old Testament and then they follow that law. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menerima perjanjian lama lalu hidup seperti apa yang tercatat dalam perjanjian lama itu. And then because of her pregnancy, the Mary should die. Jadi karena kehamilannya, But the Maria Bible tells us, that harus Joseph mati. is the righteous one, therefore he Tetapi won't Alkitab divorce with her juga son. menyatakan bahwa Yusuf ini adalah orang yang benar, sehingga Yusuf diam-diam mau menceraikan Maria. He made a decision and he Dia membuat falling keputusan, asleep. At that time, in lalu his tetapi dream, dia the tertidur, dan angels dalam of- tidurnya the angels appeared to him. malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf. Dan apa yang dikatakan malaikat itu kepada Yusuf? Joseph, do not fear to bring Yusuf, Mary. jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, She was conceived karena by dia the Holy Spirit. sedang mengandung And oleh she will Roh give Kudus, birth to a son. dan dia akan melahirkan And you seorang will anak call him laki-laki, Jesus. dan engkau akan memberi nama dia Yesus. It is for the fulfillment of Isaiah. Karena ini adalah penggenapan Yesaya For pasal the 7 woman, ayat the 14 virgin itu, will give birth to bahwa a son. sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Okay, it means Dan God is with us. memberi nama dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. What is this? Ini apa? It means Ini Jesus is menunjukkan not the offspring of Adam. bahwa Tuhan Yesus bukanlah keturunan Adam, Okay, not by man, but by the Holy Spirit. jadi bukan oleh manusia, Why melainkan he should oleh born Roh like Kudus. Mary? Dan kenapa dia harus He terlahir should be seperti the itu? offspring of Adam. Alasannya karena Why tidak boleh anyone who keturunan born Adam, from, between mom and dad, they karena semua become orang yang the lahir dari offspring of Adam. manusia, seorang yang lahir dari Naturally, the ayah dan original ibu, sin will be transferred to him. mewarisi dosa. It means, when he was born as a sinner. Jadi seorang keturunan Adam ketika terlahir sebagai orang He berdosa, himself cannot be saved. dan orang How he berdosa can save, others? harus binasa. Lalu bagaimana dia dapat menyelamatkan orang Therefore, lain? without the Oleh sebab offspring itu, of a woman, no one can solve human kalau problem. bukan melalui keturunan perempuan, tidak ada seorang pun dapat menyelesaikan masalah Therefore, it manusia. should be the offspring of woman.
sehingga as harus Jesus oleh was keturunan born, perempuan, as the evidence that he is the offspring of a woman, dan Tuhan he Yesus was born terlahir from the Virgin Mary. 여러분 이것만 sebagai 알아도 bukti bahwa dia adalah keturunan perempuan. If you Dia know terlahir this, dari then you will perawan not fall Maria. into the heresies. 뭐 지가 이 Saudara harus mengerti hal ini supaya saudara tidak jatuh ke Because dalam some people, kesesatan. they say they are the second coming. 지가 Karena ada orang-orang yang mengakui bahwa mereka adalah Yesus yang datang kedua kali. Even some people follow that kind of man and Dan then ada even juga take their life. orang-orang yang mengikuti manusia yang mengakui seperti itu, bahkan do not know the gospel, mendedikasikan then there's no choice but hidup to mereka like untuk that. kesesatan seperti 두 itu. 번째 뭡니까? And second Jadi jika evidence, saudara tidak mengerti hal ini, saudara bisa John seperti 19:17. mereka. Third, Dan bukti yang kedua, Yohanes pasal 19 Jesus didn't ayat have 17 sin, sampai but he 30. died on the cross. Tuhan Yesus tidak berdosa, tetapi dia mati di atas kayu Why salib. he should die on the cross? Tapi kenapa dia harus mati di atas kayu salib? 다 이루었다. 이래. No, dying on the cross, he Mati said, di atas "It kayu is salib. finished." Lalu Tuhan Yesus berkata, 반드시 십자가에 죽- sudah He selesai. surely should die on the 그냥 cross. 십자가 그리스도 Karena dia benar-benar Why? harus mati di Because atas it kayu comes salib. with Christ instant. Karena salib itu sendiri adalah peristiwa Kristus. 인간을 구원하기 위해서 십자가. He came to Dia earth datang without sin, and di then dunia to ini save tanpa we human dosa. who have sinned, he Dan died. untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dia mati bagi kita. Karena upah dosa adalah maut. 어떻게 죽어야 되느냐 말이야. He should die on the cross. Then how Dia should harus mati di atas kayu salib. Lalu bagaimana? 왜 달래 죽어야 됩니까? Sorry, he should die, but how he should Dia die? memang harus mati, tapi masalahnya bagaimana dia harus mati? Nag and die, Apakah that in dia itself is a sendiri suicide, right? 그 아. 십자가 그 사건인데 Membuat tiang lalu menggantung diri, itu namanya bunuh diri. That cross is the Christ instance. Tetapi salib menjadi peristiwa Kristus. The Jews and the Pilate, they did the 로마 evil 군인들이 war. Dan di sini, Even the Roman soldiers meskipun nampaknya helped with that. Yahudi dan Pilatus melakukan perbuatan yang jahat, bahkan prajurit Romawi mereka membantu hal ini. Actually, they are the Tapi ones sebenarnya to kill Jesus. mereka adalah 근데 alat 그걸 untuk 가지고 membunuh Yesus yang tidak berdosa. But God used that, and then that itself is what Christ instant. 그래서 Dan Tuhan 성경이 sendiri 악한 나라를 menggunakan alat Therefore, the itu Bible tells us sehingga that even Yesus the evil mati di man atas will kayu be salib. used in evil days. 유대인들은요, Alkitab sendiri menyatakan bahkan orang yang jahat pun akan dipakai pada hari-hari yang jahat. 그 피값을 우리 돈. What did the Jews say? When Lihatlah when apa they yang asked Yahudi Pilate to katakan crucify him, ketika they mereka themselves memohon said, untuk "Let Pilatus his blood menyalibkan be Yesus. on us and our Yahudi descendants." katakan, biarlah darahnya yang ditanggung oleh kami dan anak-anak kami. Okay, if you crucify Jesus, but it became something wrong, then please, Jadi Yahudi menyatakan, let the blood be jika on us. engkau menyalibkan Yesus dan itu menjadi sebuah pelanggaran, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Taking up the cross and Ketika Tuhan Yesus memikul salibnya Calvary, dan at the time, Jesus berjalan knew ke about the Bukit ancestors, Kalvari, the women who is crying. pada saat itu ada Do not weep for ibu-ibu me. yang menangisinya. Tetapi Yesus katakan, Weep for jangan you and your tangisi aku, children. tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. See, even through the history, the Jews, Dan kita lihat bahkan dalam sejarah pun bangsa Yahudi menghadapi But this curse will be penderitaan yang transferred sangat to their next sulit. generations. Dan penderitaan itu pun diwariskan kepada generasi-generasi mereka. Therefore, their Oleh descendants sebab were itu, scattered all over the world miserably. generasi-generasi Hence, they were killed mereka by Hitler pun miserably. tersebar di seluruh dunia, bahkan mereka dibunuh If you oleh do not Hitler. know the gospel, then you will also experience this kind of thing. Dan jika kita tidak mengerti Injil, kita pun dapat Satan mengalami hal yang tried sama. to, block the gospel. Karena setan berupaya selalu untuk menghalangi Injil. Therefore, Christ said on the cross, "It is Tetapi dari atas kayu finished." salib, Kristus katakan, sudah selesai. But there are many Tetapi, people died on the cross at the time. Masalahnya, ada banyak orang juga yang mati di atas kayu salib, bukan hanya Yesus sendiri. But why, that
death of Jesus on the Tapi cross kenapa is kematian Christ's Yesus reason, di atas but kayu the salib itu death of menjadi others peristiwa on the cross Kristus, is not lalu that. kematian orang lain di atas The kayu salib evidence is bukan menjadi what? peristiwa Kristus? You know, that Jawabannya, evidence is his resurrection. ada bukti yang ketiga, yaitu kebangkitannya. 죽음과 지옥과 사단이 사람. As the evidence that Sebagai Jesus bukti is bahwa real Yesus Christ, adalah he wins Kristus over the sejati. power of death and, Dia menaklukkan death, and he resurrected. kuasa maut, lalu dia bangkit. Okay, these three things are the Tiga evidence that bukti Jesus ini is adalah the bukti Christ. bahwa Yesus 누군가가 adalah 예수를 Kristus. 부활했는데 과연 누가 이 십자가에서 그 사건을 이뤘냐? No, even okay, if one man should die on the cross and resurrect, but who was that one man? Jadi, That is Jesus. 동경에 탄 Ada satu orang yang harus mati di atas kayu salib dan akan bangkit. Nubuatan-nubuatan itu, dan siapakah Through satu the orang birth itu? of a, Dia birth adalah from the Kristus. virgin and then also dying on the cross and his Dialah resurrection. yang lahir dari seorang perawan dan dia mati di atas kayu salib, tetapi dia bangkit. Satu orang itu adalah Kristus. Then who is Jesus? Even he can be born from Tetapi Mary siapakah and Yesus resurrect. ini yang bahkan dapat lahir dari seorang perawan? 말씀이 육신되신 John 1:14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Karena dia adalah firman yang telah menjadi daging. Filipi ayat 2, Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dia adalah Allah itu sendiri yang mengosongkan atau merendahkan dirinya. Lalu Yohanes pasal 10 ayat 30, 하나님의 아들 하나님 Aku dan Bapa adalah satu. Dia adalah anak Allah, dialah Allah itu sendiri. 오신 분이다. Dia adalah Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia. 이런 분이 만이냐 한 밖에 없다. Apakah ada banyak manusia yang seperti ini? Tidak ada, hanya ada satu. 다른 Sehingga sehingga Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita yang olehnya kita memperoleh keselamatan, melainkan hanya Yesus. 어느 누구도 그리스도의 Kristus hanya ada satu. Tidak ada orang lain yang dapat menjadi Kristus. No founder of the religion cannot become the Christ. 무슨 능력 Bukan pemimpin-pemimpin agama yang lain yang dapat menjadi Kristus. Arise, that person cannot become a Christ. Tidak peduli From here, the siapapun uniqueness itu, comes out. dia tidak dapat menjadi Kristus. Sehingga dari sinilah keunikan Kristus itu muncul. It is not exclusive. 왜 유일성이라니까. Why? It is the uniqueness. 그러니까 예수 Jadi Kristus bukanlah eksklusif, tetapi Kristus itu unik. Sehingga semua orang harus percaya kepada Kristus. Kita harus memegang Injil yang benar. Dan saudara harus mengajarkan alasan yang mutlak kenapa mereka harus percaya Yesus. That is the explanation of Romans 5:8. Dan semua ini adalah penjelasan tentang satu ayat, Roma pasal 5 ayat 8. Okay, we will have a break time and Kita then we will akan continue. berhenti lalu akan sambung lagi nanti.